Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Visual bersama saya. Kali ini saya akan kembali mengetes DJI Mic Mini yang dihubungkan dengan kamera Action 4 ya. Tadi saya menggunakan ND filter ND16 dari Telesin ya, karena ini siang hari cukup terik. Saya menggunakan shutter speed 1/50 dan ISO auto. Jadi kalau tidak saya pakaikan ND filter ini akan over exposure sekali ya teman-teman. Ini siang hari ya. Dengan shutter speed 1/50 tentu saja akan gambarnya sangat tidak enak dilihat ya. Jadi ini saya pasangkan ND16. Untuk kualitas ND filter dari Telesin ini saya rasa cukup bagus ya. Meski mungkin tidak sebagus yang original, tapi sekilas hasilnya tidak ada bedanya ya. Saya juga pernah ngetes ND filter merek lain ya, yang harganya lebih murah. Itu dia ada warna-warna merahnya begitu ya teman-teman. Kalau yang ND filter dari Telesin ini dia natural warnanya. Jadi untuk pengeditan ini lebih gampang. Untuk DJI Mic Mini saya setting di gain -2, noise reduction saya set di low, dan beginilah ya hasilnya. Kemarin saya juga sudah tes dan hasilnya sangat luar biasa ya. Jauh berbeda dari mikrofon murahan ya. Ya meskipun ini bisa dikatakan harganya terjangkau ya, tapi kualitasnya bisa saya pastikan ini jauh lebih bagus daripada mikrofon yang di bawah harga 200 ribuan ya. Oh ya, dan yang saya suka dari DJI ini dia sudah sudah terintegrasi ya dengan satu ekosistem yang sama. Dengan kamera DJI, mikrofon DJI, dia bisa langsung connect tanpa receiver. Jadi kalau misal teman-teman beli transmitter only itu sangat bisa ya. Kalau teman-teman sudah punya action cam dari DJI, terutama yang Action 4, Action 5 Pro dan Osmo Nano, itu bisa langsung connect. Untuk Action 3, Action 2 dan Action yang generasi pertama itu masih belum bisa ya teman-teman. Baru bisa di Action 4. Saya beli DJI Mic Mini ini yang paket satu transmitter dan satu receiver ya, karena saya juga punya kamera mirrorless Sony. Jadi saya mungkin nanti bisa menggunakan mikrofon ini di Sony. Tapi tujuan utama saya beli ini sebenarnya cuma untuk digunakan di Action 4 ini ya teman-teman. Tapi barangkali nanti saya butuh, saya sudah ada receivernya gitu. Dan sudah saya tes juga, coba di Sony A6300 bisa langsung connect, dihubungkan ke jack audionya, dan kabel jack audio juga sudah dibawakan ya di paketnya. Mantap lah. Oh, lampu merah lagi. Kita akan belok kanan ya teman-teman. Ini tidak terlalu panas karena memang mendung ya. Jadi lebih enak ya cuacanya. Biasanya kalau tidak mendung ya jam segini panas sekali ya teman-teman. Beberapa hari ini suhunya di atas 30 derajat ya di siang hari. Ya biasalah puncak musim hujan. Ini juga kemungkinan nanti sore juga atau malam juga akan hujan ya teman-teman. Jadi kalau kita mau keluar ya kalau bisa jangan yang malam-malam, karena biasanya hujan ya.
Ya meskipun Action 4 ini juga bisa dipakai hujan-hujanan, dia sudah waterproof, bisa digunakan untuk menyelam bahkan sampai kedalaman di atas 10 meter ya teman-teman, itu bisa. Tapi untuk mikrofon DJI Mic Mini ini dia belum waterproof ya, jadi dia bisa saja kemasukan air ya kalau kita tidak berhati-hati. Dan disarankan kalau hujan-hujan jangan menggunakan mikrofon ini di luar ruangan ya. Ya bisa saja diletakkan di dalam helm full face seperti yang saya lakukan ini. Itu lebih aman ya. Dia tidak akan terkena air hujan. Untuk Action 4 ini saya cukup puas ya teman-teman. Harganya saya beli di sekitar 3,5 juta ya. Harga diskon sih. Kalau harga normal sekitar 4 jutaan, 4,1 4,2 juta untuk paket yang standar combo. Jadi untuk paket yang standar combo itu dia cuma dapat kamera, baterai, mounting 1 dan kabel charger ya. Nggak ada tongkat tongsis itu yang dari DJI, dan tidak ada baterai cadangan, tidak ada charger hub juga tidak ada. Kalau untuk yang paket adventure combo dia sudah dapat itu semua ya teman-teman, tapi selisih harganya juga lumayan, sekitar selisih 1,5 jutaan. Tapi bagi saya lebih mending beli yang standar combo ya teman-teman. Jadi untuk baterai bisalah beli yang merek-merek pihak ketiga seperti Kingma, itu sudah cukup bagus ya teman-teman. Kingma, saya juga pakai Kingma untuk baterai kamera saya dulu, dan itu cukup awet dan tidak ada kendala sama sekali. Ya mungkin lebih cepat kembung ya daripada yang baterai ori, tapi masih terbilang awet mengingat harganya yang jauh lebih murah daripada yang baterai ori. Kemudian sisa uangnya tadi kan masih, kalau kita belikan baterai Kingma 2 katakanlah, itu sekitar 300 ribuan ya, sama charger 400 ribu, itu masih ada sisa sekitar 1 jutaan. Dari sisa 1 jutaan itu kita bisa beli mikrofon eksternal ya, seperti DJI Mic Mini ini. Dan bagi saya itu lebih worthy lah daripada beli yang adventure combo. Kalau yang adventure combo dengan harga sekian kita belum bisa dapat mikrofon seperti ini. Tapi bagi teman-teman yang memang berminat beli yang adventure combo ya silahkan, itu preferensi masing-masing ya. Dan jika dibandingkan dengan Action 5 Pro, ini lagi-lagi menurut saya teman-teman, kalau menurut saya lebih worthy juga beli Action 4 ini, karena selisihnya juga lumayan. Untuk standar combo itu selisihnya sekitar 900 ribuan ya pas diskon ini, kemarin saya cek. Jadi kalau Action 4 itu harganya 3,5 juta, Action 5 Pro itu harganya 4,4 juta sampai 4,6 juta. Selisihnya sekitar 1 jutaan ya. Tapi dengan selisih 1 jutaan itu tadi, lagi-lagi kita bisa membeli mikrofon eksternal ya, seperti Mic Mini ini. Jadi dengan mikrofon eksternal kita bisa mendapatkan ya suara yang jauh lebih jernih dan fitur-fitur yang tidak bisa didapatkan di standar combo. Lagi pula untuk ukuran sensor dari Action 5 Pro itu sama persis dengan Action 4, dan Osmo Nano juga ukurannya sama sensornya. 3 kamera itu ukuran sensornya sama, meski ya secara fitur Action 4 masih tertinggal ya, karena itu keluaran lebih lama daripada Action 5 Pro.
Dan juga Action 5 Pro itu dia punya perekaman mode malam. Itu kalau kita gunakan di malam hari hasilnya jauh lebih bagus ya teman-teman. Itu sangat membantu kita untuk mode auto. Tapi untuk mode D-Lock saya rasa tidak jauh berbeda ya. Jadi kalau teman-teman misalnya suka edit atau lebih suka menggunakan D-Lock, ya lebih worthy untuk membeli yang Action 4 Pro. Oh, dan satu keunggulan lagi dari Action 5 Pro itu dia sudah ada memori internal. Kalau Action 4 Pro, Action 4 bukan Action 4 Pro nggak ada ya. Action 4 itu belum ada memori internal, jadi harus menggunakan SD card. SD card yang saya pakai ini Lexar ya, Lexar yang silver 64 GB. Itu untuk merekam 4K cukuplah. Untuk 4K 25 fps dia bisa sekitar 1 jam lebih ya. Tapi untuk 1080p dia bisa 2 jam lebih ya. Baterainya tentunya sudah habis duluan ya daripada memorinya. Tapi idealnya bagi teman-teman yang suka motovlogging seperti ini, idealnya itu ya di atas 128 GB ya, minimal 128 GB. Lebih besar lebih bagus ya. Tapi sebaiknya juga jangan yang terlalu besar, yang 1 terabyte ya. Karena apa? Karena itu ya untuk antisipasi saja ya teman-teman, kalau misalnya memorinya rusak atau korup, itu ketika kita menggunakan memori yang terlalu besar dan file yang ada di dalamnya itu sudah terlalu banyak, ya itu akan rusak semua ya. Lebih baik menggunakan memori yang ukuran sedang tapi beberapa ya jumlahnya daripada satu memori ukuran besar. Nah, itu sudah jadi tips umum ya teman-teman bagi para fotografer atau videografer. Jadi idealnya memang mungkin 128 GB sampai 256 GB itu sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Karena baterainya pun juga akan habis sebelum memorinya penuh. Jadi kita ganti HP, kita ganti baterai, maksudnya kita ganti baterai sekaligus mengganti memori yang sudah penuh. Itu idealnya 128 sampai 256 GB. Nah, penggunaan ND filter ini berguna ya. Dia bisa mengurangi intensitas cahaya. Jadi kita bisa mendapatkan efek motion blur dengan shutter speed yang disesuaikan dengan frame rate. Ini 2 kali frame rate ya teman-teman. 25 fps berarti shutter speed yang digunakan 1/50. Nah, kalau tanpa ND filter tentunya sangat over exposure ya di siang hari yang terik seperti ini. Apalagi bukaan dari action cam ini tidak bisa diatur ya, dia fix, tidak bisa diatur bukaannya, tidak seperti kamera-kamera profesional. Oh iya, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan action cam ya dan ingin membeli action cam, perlu teman-teman garis bawahi ya, untuk action cam ya seperti Osmo Action 4 atau Osmo Action 5 Pro dan lain sebagainya, GoPro, terus Insta360, itu dia tidak memiliki pengaturan autofocus ya. Jadi fokusnya itu fix fokus. Dia tidak bisa mengubah fokusnya. Misal jarak dekat atau jarak jauh itu tidak bisa diubah. Jadi fokusnya itu fix di jarak infinite atau tak terhingga. Ya, ini fungsi utamanya kan juga untuk kamera aksi ya, bukan untuk yang lainnya. Jadi memang sudah disesuaikan fungsinya. Dan juga untuk meminimalisir mungkin ya, untuk meminimalisir kerusakan, karena kan action cam itu sering digunakan di kondisi-kondisi ekstrim, gerakan-gerakan ekstrim. Jadi kalau fitur kameranya terlalu banyak fitur elektriknya juga, itu akan lebih cepat rusak ya teman-teman. Mungkin itu ya alasannya.
kita mau ke Gramedia dulu. Saya ada satu buku yang ingin saya beli ya. Kita masuk Gramedia dulu. Selamat datang. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Oke, kita parkir dulu. Oke, jadi ini saya habis sholat zuhur, jadi dari Gramedia saya akan pulang ke rumah, dan ya saya lewat sini aja. Ini masih saya rekam dengan baterai yang sama, jadi saya rekam dari mulai perjalanan tadi sampai sekarang ini. Dan saya tadi juga sempat merekam di dalam Gramedia-nya juga cukup lama, dan baterai masih sekitar 62%. Ini terakhir saya lihat tadi 62%. Untuk perekaman ya sudah ada 30 menitan ya teman-teman dari awal tadi. Kalau dihitung secara terus-menerus sekitar 30 sampai 40 menitan. Dan itu saya rekam di kualitas 4K 25 fps. Itu baterainya masih di atas 60%. Jadi untuk baterai originalnya ini tergolong lumayan awet ya teman-teman. Dan bahkan kalau di Action 5 Pro itu sedikit lebih awet lagi ya, karena kapasitasnya lebih besar. Untuk baterai Kingma ini belum datang ya, nanti setelah datang saya coba ya, saya tes seberapa awetnya, apakah berbeda, apakah lebih awet atau lebih boros. Nah, secara teori seharusnya untuk kapasitas yang sama baterai original tentunya harusnya lebih awet ya teman-teman. Tapi kita lihat aja nanti apakah Kingma bisa bersaing dengan baterai original atau perbedaannya cukup signifikan. Kita lihat nanti. Oh ya teman-teman, ini untuk bracket yang saya tempelkan ya di Action 4 ke helm. Ini yang bracket murahan ya teman-teman, hanya 10 ribuan. Ada juga yang merek Telesin, itu harganya mungkin 70 ribuan ya teman-teman. Saya nggak tahu bedanya apa, dan saya rasa ini sudah cukup bagus ya. Dia direkatkan dengan lem 2 sisi, jadi ini sudah lumayan kuat ya. Dan untuk menambah yakin, nah saya kasih lanjut ya ini Action 4-nya. Action 4-nya saya kasih lanjut supaya ya kalau ada apa-apa, misal lemnya terlepas atau mountingnya terlepas, setidaknya masih menggantung lah, ini kameranya tidak jatuh ke jalanan. Karena pernah sih saya kejadian, ya mungkin karena kesalahan saya ya, tidak mengecek. Jadi mounting Action 4 ini kan model magnetik ya teman-teman, model magnetik.
Jadi dia ada 2 pengunci. Nah, saya dulu itu pasang dan saya nggak sadar kalau yang penguncinya kan ada 2. Saya nggak sadar kalau yang pengunci yang sebelah kiri, kalau nggak salah dulu ya, pengunci yang sebelah kiri itu belum benar-benar terpasang ya. Jadi belum bunyi klik gitu. Nah, itu jatuh ya kameranya. Untung itu masih di tempat yang aman ya, bukan di jalanan di kecepatan tinggi. Jadi kamera masih baik-baik saja. Untuk pembelajaran ya teman-teman, pastikan mountingnya itu sudah terpasang dengan benar. Kalau tidak ya rawan jatuh. Cuaca masih terik ya, ini sangat panas di luar sini. Terlihat itu langitnya ada sebagian yang masih biru, sebagian sudah mendung. Arah timur ya ini teman-teman, mendung. Kemungkinan nanti sore hujan ya. Untuk suhu sekitar 30-an derajat ya ini teman-teman, tapi kameranya masih belum menunjukkan notifikasi overheat ya, meski sudah kita gunakan untuk perekaman sepanjang ini tadi. Kalau di total ya sekitar 40 menit, tapi kan tidak merekam terus ya teman-teman. Saya rekam terus, saya nonaktifkan, saya rekam lagi, saya nonaktifkan lagi. Dan di DJI Mic Mini, nah mikrofonnya ini bisa langsung connect ya. Jadi ini mikrofonnya saya set standby ya, dia menyala terus. Ketika kamera saya matikan, dia terputus kan koneksinya ke kamera Action 4. Dan ketika saya hidupkan lagi kameranya, ini mikrofonnya otomatis langsung tersambung teman-teman. Ya langsung tersambung, jadi tidak perlu setting lagi ya di kamera. Begitu kamera dihidupkan, posisi mikrofon standby, dia akan langsung tersambung. Kurang dari 5 detik ya langsung tersambung. Ini sangat berguna sekali ya teman-teman buat misal teman-teman mau motovlog seperti ini. Jadi mikrofon taruh saja di dalam helm, selalu dinyalakan karena juga baterainya mikrofon ini awet ya teman-teman. Sekali charge itu diklaim mampu standby sekitar 40 menit. Maksud saya 40 jam ya, 40 jam. Standby 40 jam itu sudah lama sekali ya. Lagi pula siapa yang mau motovlog selama 40 jam nonstop ya, kan nggak mungkin. Jadi begitu kamera dinyalakan dan mikrofon standby langsung connect teman-teman. Fungsi snapshot juga berfungsi ya. Jadi misal kamera teman-teman di setting ke fungsi snapshot, yaitu dipencet tombol shutter, dia akan menyala dan langsung merekam. Kemudian dipencet tombol shutter lagi, dia akan berhenti merekam dan otomatis mati kameranya. Itu juga berfungsi juga di DJI Mic Mini ini. Sangat praktis. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Sudah lumayan panas ini. Mungkin sebentar lagi ini ada notifikasi overheat ya teman-teman di kameranya. Jadi ini dulu. Bila ada pertanyaan atau komentar, saran dan sebagainya, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. See you next time.